Tiga record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang ergonomi display dan faktor lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami secara masing-masing. Yang pertama itu ada saya sendiri, Zaki Muhammad Noval dengan NIM 008. Halo, saya Noval Zaki Ardiansyah dengan NIM 001. Lalu saya Imam Dwi Prasetyo dengan NIM 06322011. Kami melakukan pengamatan di dalam perpustakaan. Next. Yang pertama itu kami akan menjelaskan faktor lingkungan kerja. Pertama itu pencahayaan di perpustakaan itu dengan bantuan cahaya matahari serta lampu ruangan menghasilkan nilai intensitas cahaya 327 lux. Kami dapat menyimpulkan pencahayaan di titik yang kami amati sudah sesuai standar kebutuhan pencahayaan untuk ruangan. Next. Yang kedua itu ada pantulan. Pertama itu ada FC. Ansinya itu langit-langit berwarna putih itu sudah sesuai, kemudian dindingnya itu didominasi warna putih juga sudah sesuai, kemudian tidak memiliki tirai, kemudian furnitur itu didominasi tidak sesuai ansi seperti kursi dan rak. Kemudian ada kayu tidak dipoles, kemudian lantai tidak terlalu kinclong, sudah sesuai. Kemudian jenis lampunya itu jenis lampu neon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Imam. Lalu pada temperatur di perpustakaan FTIU Sakti sendiri sudah sesuai, ya sudah normal, belum normal karena suhunya diatur 16 derajat, sedangkan normalnya 22 sampai 25 derajat Celcius. Nah, di kebisingan pada perpustakaan sendiri menghasilkan 59 desibel yang termasuk uh, bising karena untuk ukuran sepi sendiri berada di kisaran 10 sampai 40 desibel. Lalu di sini kami ada perbaikan yang akan dijelaskan oleh Naufal Zaki Ardiansyah. Lalu dari kelompok kami melakukan perbaikan, yaitu yang pertama dari pencahayaannya. Jadi kelompok kami ini menyarankan untuk mendesain ulang tempat rak buku dan meja serta kursi untuk membaca agar cahaya yang didapatkan lebih maksimal. Lalu mengganti kaca yang berwarna gelap menjadi berwarna terang. Lalu mengganti lampu neon menjadi LED agar daya listrik yang dipakai lebih rendah, serta lampu LED memiliki masa umur pemakaian lebih lama dibandingkan neon. Lalu menggunakan jenis lampu yang soft white yang memiliki temperatur 3500 K karena suasana yang dibangun adalah suasana tenang dan nyaman menumbuhkan rasa fokus beraktivitas. Boleh di next. Lalu selanjutnya perbaikan untuk temperatur dan kebisingan tuh untuk temperatur tuh tidak ada yang perlu diperbaiki. Kalau untuk kebisingan tuh menggunakan tirai untuk meredam kebisingan atau menggunakan karpet di sebagian ruangan agar meredam kebisingan, lalu menggunakan musik yang disertai headset pribadi agar menambah fokus dalam belajar di perpustakaan. Lalu membuat ventilasi yang dapat dibuka atau membuka jendela selama 15 menit sebelum perpustakaan dibuka agar sirkulasinya lancar. Selanjutnya di Lalu sini ada display. Terjadi permasalahan yang cukup mencolok di perpustakaan ini, di mana sejumlah pengunjung tuh terlihat membawa makanan dan minuman dari student lounge atau yang biasa kita kenal tuh kedai kopi coger. Nah, hal ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga melanggar aturan perpustakaan, yang aturannya tuh melarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan baca. Pengunjung tuh seharusnya menyadari bahwa aturan ini diberlakukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di ruang baca. Nah, adanya permasalahan ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi terkait aturan perpustakaan yang harus perlu ditingkatkan dan mungkin perlu ada tindakan lebih lanjut untuk menegakkan aturan tersebut. Pihak perpustakaan dapat mempertimbangkan langkah-langkah tambahan seperti memasang papan display atau informasi atau poster yang menjelaskan aturan tersebut secara jelas di area perpustakaan. Nah, ini
rancangan display kelompok kami yang cocok atas permasalahan tersebut. Yang kami analisis yang pertama tuh jenis informasi pada display di samping ini tuh adalah jenis informasi status karena display tersebut memberikan informasi tentang kondisi terbatas atau status khusus yang berlaku di tempat tersebut. Lalu tipe display di samping ini adalah display khusus karena display ini khusus dirancang untuk konteks perpustakaan. Display ini menyesuaikan pesan larangan dengan kebutuhan lingkungan yang memerlukan ketenangan dan kebersihan yang cocok pada perpustakaan. Terus warna display yang mencolok yang pada di samping ini digunakan adalah warna yang kontras dan mencolok seperti merah, hitam, dan warna kontrasnya berwarna putih. Warna merah dan hitam untuk menarik perhatian dan memberikan kesan serius, sementara tulisan putih pada latar belakang merah memberikan kontras tinggi untuk memastikan keterbacaan dan perhatian maksimal. Ini di samping ada gambar rancangan display analisis kelompok kami. Lalu display tadi itu termasuk display visual karena indera mata yang akan menjadi sasarannya. Tujuan display dibuat tadi itu yang pertama kita tujuannya itu pemeliharaan dan kebersihan. Larangan display tadi itu digunakan untuk menjaga kebersihan perpustakaan dengan mencegah potensi tumpahan makanan atau minuman yang dapat merusak koleksi dan peralatan perpustakaan, serta sampah makanan dan minuman yang lupa dibuang ke tempat sampah oleh para pengunjungnya. Kedua tuh tujuannya untuk menjaga kondisi buku. Makanan dan minuman dapat menyebabkan kontaminasi atau kerusakan pada buku dan materi pustaka lainnya. Contohnya itu banyak buku yang telah robek dan bernoda karena terkena minyak atau tumpahan minuman. Nah, yang ketiga itu menciptakan lingkungan studi yang tenang. Dengan menghindari kehadiran makanan dan minuman, perpustakaan menciptakan lingkungan studi yang tenang dengan fokus karena tidak mendengar suara orang lain yang sedang mengunyah makanan atau menyeruput minuman. Jadi, tujuan display dilarang membawa makanan ke dalam perpustakaan tersebut bertujuan tiga yang seperti sudah saya paparkan, ada pemeliharaan kebersihan, menjaga kondisi buku, dan menciptakan lingkungan studi yang tenang. Ini Nah, adalah di sini, selanjutnya di sini nih akan dijelaskan contoh oleh rancangan displaynya. Jadi berdasarkan gerakan mata pengunjung perpustakaan atau arah pandangan mata pengunjung seringkali mengarah pada bagian pintu kiri perpustakaan yang terdapat juga pada display ruang layanan perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan informasi jam buka dan istirahat. Yang kayak tadi tuh di contoh gambar tadi, rancangan displaynya tuh ditaruh di sebelah pintu kiri. Lalu sehingga kami menempatkan display larangan yang membawa makanan dan minuman pada bagian pintu kiri ruang perpustakaan yang telah disesuaikan juga dengan garis pandangan normal. Lalu data antropometri yang digunakan adalah data tinggi mata dengan dimensi D2 serta menggunakan persentil 50 TH yang bernilai sebesar 142,22 cm. Jadi ketinggian pemasangan tersebut yaitu sebesar 142,22 cm. Alasan kami memasang display tersebut pada bagian pintu ruangan perpustakaan agar display tersebut dapat dibaca dan dipahami sebelum pengunjung memasuki perpustakaan. Sehingga pada saat pengunjung memasuki ruang perpustakaan tersebut, pengunjung sudah mematuhi larangan yang terpasang pada display yang kami pasang. Jadi ini contoh peletakan displaynya di sebelah kiri dengan tinggi 142,22 cm mengikuti data antropometri tinggi mata dengan menggunakan persentil 50 T. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Ibu Dian. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu beban mental ergonomi. Di sini ada anggota kelompok, adalah anggota kelompok. Yang pertama tuh saya sendiri, Noval Zaki Ardiansyah, dengan NIM 001. Kemudian ada saya sendiri, Zaki Muhammad Noval dengan NIM 008. Lalu saya Imam Dwi Prasetyo dengan NIM 011.
Jadi di sini kelompok kami ini menganalisis eh, pekerjaannya itu seorang kasir. Jadi kami ini mewawancarai kasir wanita dengan umur 19 tahun dengan lama kerja itu 9 jam, 8 jam bekerja, lalu 1 jam istirahat, lalu ada 2 shift. Yang pertama tuh pagi dan siang. Eh, di shift pagi tuh dimulai dari jam 7 sampai jam 4, kalau siangnya tuh dimulai dari jam 2 sampai jam 11. Jadi indikator beban mentalnya. Jadi ini di tahap pertama nih ada semangat bekerja, dapat melakukan pekerjaan tanpa mengalami gangguan penglihatan, lalu mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, senang senang dengan pekerjaan dan bertambah semangat jika beban kerja bertambah. Jadi setelah kami mewawancarai pasir tersebut tuh dominan menjawab iya. Jadi boleh di next. Lalu di tahap keduanya kami mewawancarai seorang kasir seorang kasir yaitu merasa letih saat bangun pagi. Setelah istirahat makan siang, tubuh merasa lelah, kurang semangat, lalu lekas lelah menjelang sore hari. Ada keluhan lambung dan perut. Itu tuh jawabannya iya. Di sini tuh yang dominan jawaban tidak tuh jantung terasa berdebar. Lalu pada tahap ketiga nih, jawaban dari seorang kasir itu seperti ini. Setelah kami wawancarai, jadi seorang kasir tersebut tuh sering mengalami gangguan pencernaan, lalu sulit untuk memulai tidur, terbangun tengah malam, dan sulit kembali untuk tidur. Lalu pada tahap keempat, eh, hasil wawancara yang sudah kami tanyakan tuh, jadi seorang kasir tuh tidak jenuh dengan aktivitas sehari-harinya, lalu membutuhkan waktu untuk merespon suatu masalah, lalu kurang dapat memenuhi jadwal kegiatan yang telah dirancang, lalu sering mengalami mimpi buruk, lalu sering menolak ajakan, tidak sering menolak ajakan keluar rumah, jadi terus sama sulit berkonsentrasi setelah bekerja, lalu timbul rasa takut dan cemas tanpa sebab. Lalu seorang kasir itu juga sering merasa kelelahan fisik dan mental, lalu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, sama sering merasa takut dan cemas, lalu mudah bingung. Serta jantung berdebar keras seperti habis lari, lalu sering mengalami sesak nafas saat bekerja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan beban mental tersebut. Yang pertama itu kita menghitung menggunakan metode DAS 42, di mana terdapat 4 indikator. Yang pertama itu 0 itu tidak ada atau tidak pernah. Kemudian 1 itu sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. Yang kedua itu sering. Dan yang terakhir 3 itu sangat sesuai dengan yang dialami atau hampir setiap saat. Next. Metode DAS 42 itu mewawancarai dengan 42 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu menjadi marah karena hal kecil atau sepele. Di sini itu nilainya itu 3. Yang kedua itu mulut terasa kering, nilainya 0. Tidak dapat melihat hal yang positif dari suatu kejadian, nilai 1. Next. Dan yang terakhir 42 itu sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu, itu nilainya 1. Next. Dari 42 pertanyaan tadi, itu dikelompokkan menjadi 3 skala. Yang pertama itu skala depresi, skala kecemasan, dan skala stres. Pengelompokan tersebut sudah ada ketentuannya di dalam buku ergonomi. Yang pertama, misalnya soal nomor 1 itu masuknya ke skala stres, soal nomor 2 masuknya ke skala kecemasan, soal nomor 3 ke skala depresi, dan lain-lain. Next. 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 Setelah
pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan berdasarkan skala-skalanya, kita hitung per skalanya. Misalnya skala depresi itu total nilainya itu 16. Total nilai 16 itu masuk ke rentang 14 sampai 20. Kategorinya skala depresinya itu sedang. Yang kedua itu skala kecemasan. Setelah dihitung indikator-indikatornya dihasilkan nilai 23. 23 ini masuk ke rentang lebih dari 20. Sehingga kecemasan itu masuk dalam kategori parah. Kemudian yang terakhir itu ada skala stres di mana total nilainya itu 21. 21 ini masuk ke dalam rentang nilai 19 sampai 25 dan masuk kategori sedang. Next. Kemudian kelompok kami menghitung metode NASA TLX. Next. Di mana kelompok kami mewawancarai 15 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu membandingkan tentang KF atau KM. Di sini wawancaranya itu memilih KM. Hasil pembobotannya adalah KF itu berjumlah 2, KM itu berjumlah 4, KW itu berjumlah 3, PF itu berjumlah 0, U berjumlah 5, dan TF itu berjumlah 1. Next. Kemudian di sini ada penilaian di mana kebutuhan fisiknya itu 90, kebutuhan mentalnya itu 80, kebutuhan waktunya itu 30. Next. Performansinya 70, usahanya 90, dan tingkat frustasinya 70. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung nilai produk, di mana nilai produk KF itu 2 dikali 90. 2 itu didapat dari pertanyaan pertama itu perbandingan-perbandingan. 90 itu didapatin dari perankingan. Jadi 2 kali 90 itu 180. Nilai produk KM itu 320, nilai produk KW 90, nilai produk PF 0, nilai produk P itu 450, dan yang terakhir itu nilai produk TF itu 70. Setelah itu kita menghitung WWL, di mana WWL itu weight workload, itu menjumlahkan semuanya sehingga didapatkan nilai 1110. Kemudian rata-rata WWL tersebut dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Itu berdasar didapatkan dari 15 pertanyaan, sehingga 1110 dibagi 15 itu sama dengan 74. Kemudian itu total nilai 74 itu masuk rentang 61 sampai 80, sehingga kategori yang termasuk itu high atau tinggi. Kemudian ada kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Imam Dwi Prasetyo. Lalu di sini kami mewawancarainya juga tentang kapan saja dia masuk kerja dan shift apa, pada pekan keberapa dia memasuki shift pagi atau shift siang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lama jam kerja kasir tersebut adalah 9 jam dengan waktu 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Dengan shift pagi dimulai dari pukul 7 pagi hingga 4 sore, dan shift siang dimulai dari pukul 2 siang hingga 11 malam. Nah, kasir swalayan tersebut pada pekan pertama tuh dia tuh libur setiap hari Selasa, dan dan setelah hari Selasa itu merupakan pergantian shift dari kasir tersebut. Jadi misal pada pekan pertama Senin dia memasuki shift pagi, Selasanya libur. Nah, setelah libur itu kasir tersebut mengalami pergantian shift menjadi siang berikutnya dan seterusnya hingga pekan keempat. Nah, analisis dari kelompok kami yaitu pola pekerja kasir swalayan itu yang melibatkan libur pada setiap hari Selasa dengan pergantian shift setelahnya, serta bekerja selama 6 hari dengan 1 hari libur. Dan liburnya tuh pada setiap hari Selasa dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang ergonomis yang harus perlu diatasi. Pekerja kasir swalayan tersebut secara rutin terlibat dalam aktivitas yang memerlukan gerakan repetitif seperti harus mindahin barang, angkat-ngangkat barang. Nah, itu dapat meningkatkan juga risiko gangguan MSDS dan kelelahan fisik maupun mental yang sudah dianalisis dengan DAS 42 ataupun NASA TLX. Nah,
Analisis ergonomis itu tuh menunjukkan bahwa pola kerja dengan jadwal libur 1 hari, terus dan pengaturan shift setelahnya itu pergantian shift setelah libur itu tuh dapat menyebabkan peningkatan kelelahan, stres, dan risiko cedera fisik. Nah, setelah hari Selasa tuh pekerja tuh mengalami beban kerja yang lebih tinggi karena pergantian shift yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan penurunan kinerja karena waktunya kurang libur. Nah, kenapa makin kecelakaan dan kelelahan, stres, dan cedera fisik? Karena liburnya 1 hari, nah jedanya itu juga dari pagi, libur, terus langsung shift ke siang. Jadi menurut kelompok kami itu tidak ergonomis. Nah, solusi ergonomis permasalahan itu dapat melibatkan implementasi beberapa tindakan. Yang pertama itu disarankan untuk menyusun ulang jadwal shift yang lebih fleksibel dengan memberikan hari libur yang cukup, minimal itu 2 hari libur, khususnya pada hari weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Bukan hanya pada hari Selasa, guna memberi waktu pemulihan yang cukup bagi pekerja termasuk rotasi tugas dan pengurangan beban kerja. Nah, intervensi ergonomi yang kelompok kami sarankan, yang pertama tuh mengatur ulang shift-nya dengan jadwal yang lebih fleksibel. Jadi kelompok kami tuh memberi libur 2 hari pada Sabtu dan Minggu dengan pergantian shift setelah seminggu bekerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pada pekan pertama masuk shift pagi dia, lalu libur 2 hari. Nah, baru pada pekan keduanya dia berganti shift di siang hari dan seterusnya. Nah, perbaikannya tuh pada pola shift 5 work dengan rotasi 5 hari dengan rotasi shift yang mencakup shift pagi dan siang tuh dengan 2 hari libur di akhir pekan memiliki beberapa kelebihan. Pekerja yang masuk shift pagi pada pekan pertama dapat memanfaatkan waktu pagi yang lebih segar untuk menjalankan tugas-tugasnya karena jam kerjanya dimulai pukul 7 hingga 4 sore. Lalu dengan lama jam kerja 8 jam dengan istirahat 1 jam tuh hal ini dapat membantu mengurangi kelelahan fisik dan mental. Nah, pada pekan berikutnya pekerja beralih ke shift siang dengan jam kerja dari jam 2 siang hingga jam 11 malam. Rotasi ini memberikan variasi dalam rutinitas kerja, menghindari kejenuhan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan jam kerja. Nah, dengan memberikan 2 hari libur di akhir pekan, pola ini memberikan kesempatan bagi pekerja untuk pulih sepenuhnya dan menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Karena pada akhir pekan kan semuanya pada libur, jadi dia bisa mengajak bertemu orang tuanya, atau bertemu kalau dia punya kekasih, bertemu kekasihnya, dan bertemu dengan orang-orang yang disayangi untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan kehidupan kerja pribadinya. Nah, rotasi shift yang teratur juga dapat membantu mengurangi risiko cedera ergonomis karena pekerja tidak terpaku pada satu posisi atau rutinitas kerja yang monoton. Pekerja memiliki waktu untuk pulih, meminimalkan kelelahan kronis, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Nah, untuk mengatasi beban kerja pada kasir swalayan, solusi ergonomis dan psikologis yang dapat diimplementasikan yang pertama tuh penting bagi mereka untuk memiliki jadwal kerja yang seimbang dengan memperhatikan waktu istirahat yang cukup, selanjutnya menyediakan latihan ergonomi, terus nutrisinya juga harus cukup, makannya, menjaga pola makannya dan seterusnya. Terus selain itu memberikan fasilitas juga seperti tempat istirahat atau area rekreasi kecil di dalam tempat dia bekerja untuk memberikan kesempatan bagi kasir itu untuk bersantai sejenak jika ada waktu luangnya. Terus dukungan sosial itu juga krusial untuk mendorong mereka untuk berinteraksi dengan orang terdekat seperti keluarga, kekasih, atau teman yang dapat menjadi sumber dukungan emosional dan yang penting itu memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk memungkinkan misalnya di waktu istirahatnya dia bertemu orang tuanya atau pulang dulu sejenak untuk memulihkan emosionalnya agar mendapat dukungan juga. Selain itu juga merekomendasikan rekreasi ke tempat-tempat yang disukai oleh pekerja di sela-sela jam istirahat seperti taman atau kafe dapat menjadi cara efektif untuk relaksasi juga. Terus solusi yang ketiga tuh kasir tersebut mengajak mereka menjalankan hobi yang disukai. Jadi kasir tersebut tuh di hari-hari libur dapat menjalankan hobi yang disukai seperti berolahraga seperti bermain voli atau seni juga bisa.
untuk mengurangi beban mental. Pemberian penghargaan kinerja tuh dan program kesehatan mental dan pengelolaan konflik yang efektif juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja agar pekerja juga merasa terjamin dan aman. Nah, secara keseluruhan kombinasi solusi ini dapat membantu pekerja kasir dapat menghadapi beban kerja mental dengan lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berdaya dukung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.